Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan mencoba menggunakan kode program yang dibuat untuk menghitung mencari akar dari suatu fungsi dengan menggunakan metode second, ya, metode second. Seperti biasa, kode programnya sudah saya upload ke GitHub. GitHub-nya ini dia, github.com/arti175. Nanti tinggal pilih saja, di sini ada repositori metode numerik. Kita klik ini, maka di sini ada berbagai macam kode program yang sudah tersedia ya. Untuk second yang ini dia, metode second.sce. Kalau ini kita klik, bisa dilihat di sini kode programnya seperti ini. Ya, bagi yang belum mendownload, tinggal kembali lagi ke metode numerik ini, lalu klik tombol kode warna hijau, lalu klik tombol download zip ini, klik download zip ini. Nanti semua file ini akan terdownload ya. Nah, kemudian juga sudah disediakan flowchartnya di sini yang .png ya. Ini dia fc-metode second.png. Ini flowchartnya. Kalau ini kita buka, kita klik ya. Nah, ini dia flowchartnya. Oke. Flowchartnya metode second sebagaimana kita ketahui, dia adalah bisa dibilang mungkin perbaikan dari metode Newton-Raphson. Kalau di metode Newton-Raphson kita membutuhkan selain fungsinya, kita juga membutuhkan turunan dari fungsinya. Nah, maka itu dipandang merupakan suatu kerepotan tersendiri ya. Jadi selain harus menyebutkan fungsinya, kita juga harus menyebutkan turunan dari fungsinya. Itu kalau metode Newton-Raphson. Nah, maka dalam metode second, peran dari turunan fungsinya tadi digantikan dengan suatu rumus tersendiri, sehingga kita tidak memerlukan lagi turunan dari fungsi, cukup fungsinya saja ya. Tetapi konsekuensinya ya, kalau di dalam metode Newton-Raphson kita hanya butuh data awal yaitu P0 saja, maka dalam metode second kita butuh dua data yaitu P0 dan P1. Sebagaimana seperti halnya ketika kita menghitung dengan metode bisection ya, kita butuh dua data awal. Nah, maka di second juga butuh dua data awal. Kriteria henti tentunya juga perlu kita masukkan, maksimal iterasi juga perlu kita masukkan. Nah, dalam kode program ini sama seperti kode program untuk bisection, kemudian Newton-Raphson, itu saya sediakan plot grafik dulu sebelum kita mulai proses perhitungannya. Plot grafik untuk melihat apakah tebakan awal kita itu dirasa sudah memadai ya untuk kita melakukan perhitungan. Karena apa? Jangan sampai nanti karena kita tidak tahu di manakah letak si akarnya, kira-kira ya, secara kira-kira, maka jangan-jangan tebakan awal kita itu justru malah jauh ya dari si akarnya, sehingga proses perhitungannya bahkan bisa jadi tidak berhasil sama sekali. Nah, maka diplot dulu grafiknya dengan data yaitu nilai fungsi f versus P0 selang P0 P1 ya gitu. Kalau dirasa sudah memadai P0 P1-nya, maka kita bisa langsung melanjutkan ke proses perhitungan metode second-nya. Ya, kita lihat sekarang kode programnya. Ini dia kode programnya. Fungsi f-nya masukkan di baris 3 ini, ganti yang ini ya. Sesuaikan dengan sintaknya Skylab ya untuk menuliskan fungsinya. Kemudian kriteria henti dimasukkan di sini. Maksimal iterasi dimasukkan di sini. Ingat, kriteria henti di sini adalah kalau nilai mutlak FP-nya nanti kurang dari ini, maksudnya gitu ya. Yang dimaksud sebagai kriteria henti di sini penerapannya di situ nanti. Kalau Anda mau menggunakan jenis kriteria henti yang lain, ya tentunya harus disesuaikan nanti beberapa kode ya di bawah sini. Oke. Kemudian jadi Anda isikan saja ini dia bentuk fungsinya seperti apa, kemudian Anda tentukan sendiri mau kriteria hentinya berapa dan maksimal iterasinya berapa. Maka nanti program akan mulai meminta berapa nilai P0 dan juga berapa nilai P1 ya sebagai selang awalnya ya.
untuk memulai proses perhitungan dengan metode second ini. Lalu setelah didapat nilai P0 P1 dari pengguna, maka si program akan memplot data, memplot grafik, yaitu fungsi f-nya versus selang P0 P1 ya, versus selang P0 P1. Nah, kemudian akan ditanyakan kepada pengguna apakah data P0 P1 itu sudah memenuhi kepuasan Anda gitu ya, atau Anda anggap sudah cukup. Kalau sudah cukup ya berarti Anda bisa lanjutkan ke proses berikutnya. Maka di sini ditanyakan apakah Anda akan mengubah tebakan P0 dan P1. Kalau iya, maka program akan kembali lagi ke sini, ke baris 30 ini ya. Inputkan P0, minta input P0, minta input P1 dan seterusnya. Ya, jadi ini diberikan kesempatan dulu untuk memperbaiki P0 P1. Berdasarkan apa? Berdasarkan visualisasi yang kita dapat dari grafik. Ya. Itu. Kalau tidak perlu dirubah lagi ya tinggal tekan T, nanti berarti akan langsung ke baris berikutnya di sini ya. Nah, dari 49 sampai baris 49 sampai 71 inilah proses perhitungan metode second itu, gitu ya. Perulangan akan dilakukan maksimal sampai ini, sampai maksimal iterasi tadi. Kemudian pertama dihitunglah nilai P berdasarkan dua data awal tadi, yaitu P0 dan P1. Maka inilah rumusnya untuk metode second. Lihat di sini sudah tidak lagi melibatkan turunannya, turunan suatu fungsi, turunan fungsi f-nya ya, tidak dilibatkan di sini. Semua hanya nilai fungsi f semua. Kemudian kalau sudah dapat P-nya, coba dihitung nilai fungsinya pada titik P tadi. Maka di sini hitung, hasilnya disimpan di Y, lalu dicek apakah nilai mutlaknya Y ini, nilai mutlak fungsi FP ini itu kurang dari kriteria henti atau tidak. Kalau iya, maka print data-datanya lalu selesai, karena di sini ada break. Kalau ternyata kriteria henti belum terpenuhi, berarti tinggal dilanjutkan ke iterasi berikutnya. Tapi sebelum dilanjutkan perlu dirubah dulu datanya. Nah, untuk metode second, kalau dari P0 dan P1 kita dapatkan P, maka untuk tahap berikutnya yang akan kita gunakan adalah P1 dan P tadi ya. P1 dan P tadi. Jadi P1-nya menjadi P0 yang baru, P-nya sebagai hasil perhitungan di awal tadi itu akan menjadi P1 yang baru. Maka dengan berbekal P0 dan P1 yang baru ini kita lanjut ke perhitungan pada iterasi ke berikutnya. Gitu. Seterusnya begitu sampai diperoleh apakah nilai mutlak Y itu kurang dari kriteria henti atau apakah maksimal iterasi yang tercapai ya. Sekarang kita coba saja programnya, kita run, kita lihat. Ini dia. Ini masih fungsi yang sama seperti yang di video metode bisection dan metode Newton-Raphson ya. Ini coba kita masukkan misalkan -1. Kita akan lihat ya, dia akan lari ke kanan, ke +2 atau ke -2 ya. Kita coba cek. Nilai P0 kita berikan tebakan sama dengan -1. Oh, kalau ini jelas nggak mungkin ya, nggak mungkin ke kiri ya. Ya, karena kita butuh dua data. Jadi ini misalkan -1 P0-nya, P1-nya misalkan 5. Nah, gitu ya. Berarti kan akarnya di antara -1 sampai 5 ya. Asumsinya seperti itu. Nah, kalau memang sesuai realita, memang akarnya kan +2 yang di antara -1 sampai 5 ini. Oke. Kita perbaiki saja. Kita perbaiki. Kita tekan Y ya. Enter. Kita coba masukkan di sini adalah -3 P0-nya, lalu P1-nya 5. Nah, kita lihat grafiknya ya. Ini grafiknya nih, dari -3 sampai +5. Pada selang ini itu ada dua akar ya. Di sini 1 dan di sini 1. Nah, kita akan coba
cek, kita akan lihat si program ini akan menuju ke akar yang minus 2 atau yang akar plus 2. Oke, kita coba. Kita tekan T di sini karena kita mau langsung lanjut. Enter. Nah, kita lihat ini berhenti di iterasi ke 10. Ternyata dapat P sama dengan minus 2,008 karena terpenuhi kriteria hentinya di sini ya, yaitu nilai mutlak FP nanti akan sama dengan 0,000032. Nah, berarti ternyata dia lari ke akar yang kiri ya, yang minus 2. Ini dia. Ya, bisa dilihat perjalanan iterasinya dia. Iterasi 1, 2, 3 dan seterusnya sampai 10 gitu. Oke, jadi ini dia penggunaan dari kode program untuk menghitung akar, mencari akar dari suatu fungsi dengan menggunakan metode second. Baik, saya akhiri sampai di sini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.